Iya, ini kan aku juga lagi usaha terus. Kamu yakin gak butuh bantuan dari orang tua aku? Aku cuma mau kamu percaya sama aku. Mana uang kita? Belum ada, Bang. Bapak saya antar, pasti aman kok mobilnya. Saya percaya kok, Pak. Tiap pertemuan pasti ada maknanya. Saya juga percaya. Tersangka kasus pengedaran narkoba di Surabaya, Dia Hartono, akan masuk persidangan di minggu ini. Ada orang lagi di depan kita, Bang. Bisa panggil polisi. Sebuah film besutan Teddy Suratmadja guys, yang sebenarnya tayang di bioskop di tahun kemarin di November 2025 kemarin, dan sekarang ada di Netflix guys. Film ini berjudul Dopamin. Hai guys, welcome to Spike Movie. Hari ini aku Yos menceritakan sebuah cerita tentang sebuah film yang sangat-sangat bagus, di mana film ini bergenre trailer, dibintangi oleh Angga, ada juga Sarina, Cinnamon, dan juga Anjas Mara guys. Film ini bermula di saat si dua pasangan suami istri, yaitu si Malik dan juga Alia ini, mereka hidup dalam sebuah keterbatasan, di mana siapa tuh si Malik ini adalah seorang suami yang tanda kutip masih mencari kerja, masih tanda kutip penganggur, dan juga berada di keterbatasan ekonomi, di mana dia harus menafkahi istrinya, dan juga apa tuh rumahnya kontrakan. Dan di situ juga si Malik juga sudah berusaha mencari kerja di mana-mana, tapi juga masih banyak ditolak kerja. Singkat cerita, ketika si Malik ini pulang dari melamar kerja, interview kerja gitu kan, interview kerja di sebuah tempat tapi ditolak, pas pulang kehujanan, terus bannya juga kempes. Lalu di situ pas dia mau ganti ban nggak bisa. Singkat cerita, ada seorang bapak-bapak gitu kan, namanya Pak Arif, dimana dia menawarkan bantuan sama si Malik ini untuk pulang dulu guys. Tetapi sebenarnya sampai rumah dan mereka atau Alia sama Malik ini menjamu Pak Arif ini guys. Nah, cerita Pak Arif ini sebenarnya mau pulang dan mau memberi beberapa uang, tetapi si Malik gak mau. Lah waktu Pak Arif mau pulang, hujan deras dan katanya mobilnya juga mogok. Cerita si Malik dan juga istrinya mempersilahkan Pak Arif untuk kembali ataupun istirahat di semalam di tempatnya mereka guys ya. Pas di situ ternyata nggak disangka, nggak dinyana guys. Kenapa? Ternyata Pak Arif meninggal dunia di saat itu dan membawa koper yang berisi uang. Jadi dua koper itu berisi uang yang jumlahnya sangat banyak banget ya. Lah di situ mulai ada kebimbangan dua suami istri ini, dimana mereka juga satu sisi mereka juga ingin ngomong sama polisi karena ini ada kasus seperti ini agar mereka nggak terjadi lebih berat gitu kan. Tapi di sisi lain mereka juga sadar bahwa ada koper berisi uang sebanyak itu. Di sisi lain mereka juga punya banyak masalah keuangan guys, dan sangat terhimpit ya, tentang hutang di mana-mana, dan juga sudah terjerat hutang sangat parah, dan juga kontrakan juga mau akan diusir gitu kan. Dan saat cerita mereka antara kebimbangan, mereka memilih untuk mengambil uangnya dan membuang mayat Pak Arif guys ya. Di situ setelah cerita itu yang mereka pilih guys ya. Dan setelah beberapa waktu kemudian semua agak berjalan lancar, tapi cukup janggal meskipun beberapa tetangga termasuk yang punya kontrakan juga nggak begitu menyadari akan hal itu. Tetapi guys, seperti kita tahu, sepandai-pandainya orang membunyikan apa tuh bangkai tikus, pasti juga akan tercium juga guys. Nah, singkat cerita, ketika mereka berpikir semuanya akan berjalan lancar, apalagi si Malik juga mendapatkan mendapatkan pekerjaan baru ketika dia interview di sebuah perusahaan yang sudah diterima. Artinya dia menjadi dari situ, artinya di sisi lain dia juga dapat banyak uang dari Pak Arif tadi yang sama tadi, tapi di sisi lain mereka juga dapat pekerjaan baru. Nah, tapi guys, masalahnya mulai muncul, yaitu konflik utamanya. Ternyata Pak Arif adalah seorang yang jahat, dimana uang 1 M itu guys adalah uang hasil kejahatannya dia dari seorang bantu narkoba yang tertangkap polisi. Dan bawahannya si bandar itu sedang mencari Pak Arif. Nah, ternyata Pak Arif itu sangat-sangat terakhir bersangkutan sama si Malik dan juga istrinya guys ya. Di situ mulai konflik terjadi, di mana bawahan dari bandar narkoba itu datang ke rumahnya. Ketika itu juga si Alia jauh sendiri karena si Arif juga masih ada di masih bekerja guys ya. Di situ singkat cerita diculik oleh bandar tersebut dan juga ada di sebuah tempat guys ya. Dan singkat cerita, ketika mereka membuat sebuah kesepakatan kalau uangnya kembali mereka akan dilepaskan, dan karena si orang ini hanya mencari uangnya saja. Nah, sedangkan si Malik dan juga istrinya juga
ingin main aman gitu kan, tapi ada konflik, ada pertengkaran di situ di mana si Malik juga hampir mati, dia ketembak 2 lengannya dan nggak bisa bergerak. Dan Alia pun juga dari pertengkaran itu singkat cerita si orang yang mencari Arif ini ketembak mati guys ya. Dan dari situ singkat cerita sebenarnya polisi sudah datang ke rumahnya Malik karena ketika mereka mencari-cari siapa saja yang ada di situ, karena ketika Pak Arif itu dikuburkan dengan tidak wajar dan bahkan dimutilasi sama si Malik dan juga istrinya ini guys ya, polisi sudah mencium itu tapi belum ketangkep dan juga belum tahu apa motif utamanya guys ya. Dan singkat cerita ketika mereka diinterogasi polisi ada hal yang mereka ubah ceritanya guys ya, karena yang mereka ceritakan adalah 2 orang ini menginap ke rumahnya mereka dan yang satu membunuhnya dan satu mereka bunuh guys ya, tapi bukan seperti itu sebenarnya, tapi mereka mengubah semua itu. Singkat cerita beberapa uang mereka berikan kepada polisi sebagai barang bukti dan juga beberapa uang mereka gunakan guys ya. Dan itu akhir dari film ini. Jadi value dari film Dopamin ini adalah yang pertama tentang kekuatan cinta, dimana Malik dan juga istrinya akan tetap bersama walaupun apapun yang akan terjadi. Sebuah dialog yang sangat bagus gini aja, kita akan tetap bersama kan apapun yang terjadi, iya kita akan bersama. Itu sebuah statement yang bagus. Jadi ketika meskipun mereka tanda kutip bermain curang untuk semua itu guys ya, karena mereka tidak sejujurnya kepada polisi, tapi setidaknya cinta mereka tetap ada saat konflik, entah konflik kepada penjahat itu atau juga konflik mereka berdua ketika si istrinya itu membelanjakan uangnya dengan senang-senang, sedangkan si Malik berusaha untuk menghemat itu semua guys ya. Itu yang pertama, kekuatan cinta itu akan ada, selalu ada dan sejati itu meskipun ada konflik apapun itu guys ya. Pertama itu. Yang kedua ada sebuah quote yang bagus di film ini ya, ketika Malik itu membayar utang kepada temennya, teman baiknya guys ya, ada sebuah kata yang bagus ya, uang ini uang yang cepat atau uang halal atau enggak, karena semua hal yang didapat secara instan akan berujung nggak baik ya. Itu sebuah hal yang sangat bagus, sebuah quote yang sangat bagus di film ini guys ya. Jadi yang bagus adalah film ini adalah apapun guys ya yang kita alami, kalaupun kita memang kita pasti butuh masalah, karena pasti punya masalah lebih tepatnya, karena hidup nggak pernah mudah. Tapi apapun masalahnya kita ya, kalau kita dapat uang segepok secara mendadak, mending kita berikan kepada hal yang pada pihak yang berwenang aja. Karena apa? Karena hidup ini nggak ada yang jatuh dari langit. Jadi apapun itu ya kita harus berjuang. Jadi kalau kita dapat sesuatu yang instan, mending nggak usah, karena akan lebih berat ke depannya. Apalagi kita hidup dalam hidup yang nyata, 3D life kan, bukan film. Itu yang kedua. Jadi apapun yang kita dapatkan, kalau itu instan ya mending kita lepasin guys ya. Yang ketiga, value dari film adalah jelas ya, sebuah tanggung jawab. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus bertanggung jawab ya, semua hal yang kita alami. Tapi yang pastikan kita juga menjadi pribadi yang jujur, karena meskipun kita bertanggung jawab juga diimbangi dengan hal yang jujur guys ya. Itu yang hal yang bagus dari film ini. Jadi Dopamin, film trailer dari Teddy yang sangat bagus, juga sangat menegangkan, dan film ini sudah ditonton 80.000 lebih penonton di bioskop kemarin guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton film ini, silahkan nonton di Netflix guys. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic and ciao.